Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Anissa Febrina, SIKOM, MIKOM, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai presentasi bisnis. Jadi saya mohon kepada mahasiswa sekalian untuk menyimak video ini sampai akhir. Bicara soal presentasi bisnis, ya, adalah sebuah penyampaian informasi mengenai segala macam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Tentunya seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis di hadapan audiens ini punya tujuan tertentu, punya tujuan yang ingin dicapai. Kita akan membahas ya selanjutnya mengenai tujuan presentasi bisnis itu apa sih gitu ya. Pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Lalu juga tujuannya adalah menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, bahkan bisa juga memotivasi audiens dalam bertindak sesuatu. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, di sini dikatakan adalah memberikan informasi. Pesan-pesan yang disampaikan tentunya harus menarik ya, harus sederhana, bisa dipahami ya, dan bahkan enak didengar oleh audiens gitu ya. Artinya kita juga harus bisa menghindari bentuk presentasi yang membosankan, yang terlalu monoton atau bahkan tidak jelas dan sulit dipahami oleh para audiens. Ini maksud dari memberikan informasi secara jelas ya, dan juga tidak bertele-tele. Kemudian tujuan presentasi bisnis bisa juga menghibur audiens. Dalam artian seorang pembicara itu perlu menyelipkan humor-humor sedikit gitu ya, yang mampu bisa menghidupkan suasana dalam presentasi. Perlu diingat bahwa sebenarnya humor yang diselipkan ini hanyalah selingan gitu ya, jadi artinya bukan utama. Jangan pula kita akhirnya jadi ngelawak gitu ibaratnya ya di dalam satu presentasi bisnis. Artinya apa, kita boleh menyelipkan humor tapi tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah presentasi. Lalu selanjutnya kita juga bisa menyentuh emosi audiens. Artinya apa? Dengan gaya ya, dengan gaya dan intonasi suara yang menarik, seseorang pembicara itu mampu menggugah emosi audiens ya, seperti misalnya emosi bersemangat. Jadi nada pembicara bisa mungkin meninggi gitu ya, atau mungkin terharu, hanyut dalam keprihatinan dan sebagainya macamnya gitu ya. Jadi peran utama di sini adalah seorang si pembicara gitu ya. Peran utamanya adalah si pembicara untuk menggugah emosinya audiens. Kemudian terakhir adalah bisa juga tujuannya memotivasi audiens ya. Jadi dalam memotivasi audiens di sini seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi ya. Memotivasi ini dalam artian menyemangati gitu ya, memberikan semangat kepada audiens, diselip-selipkan dalam bahan-bahan presentasinya itu. Nah, itu tadi tujuan dari presentasi bisnis. Lalu, apa saja persiapan dalam presentasi bisnis? Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam presentasi bisnis. Yang pertama adalah penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Ya, jadi penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan atau ingin dicapai itu gunanya adalah supaya sasaran atau tujuan yang kita inginkan itu sesuai ya. Artinya topik-topik yang ada di dalam hal-hal yang perlu dibicarakan dalam sebuah presentasi itu harus kita kuasai betul gitu ya, sehingga dari mulai A sampai Z ketika misalnya audiens nanti bertanya gitu ya, kita mampu menjawabnya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik ya. Tentunya dalam presentasi bisnis ya akan menggunakan beberapa alat-alat tertentu ya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi yang jelas di samping penguasaan materi yang baik ada juga sangat penting ya bagi seorang pembicara itu harus bisa memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi bisnis supaya apa, tujuan yang ingin dicapai itu bisa terrealisasikan dengan baik. Kemudian menganalisis audiens ya, kita juga harus mampu menganalisis audiens melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana gitu ya. Jadi seorang pembicara akan bisa mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens yang dimaksud, sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipasi.
Kemudian menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Mungkin saja presentasinya tidak di dalam kantor misalnya ya kan, atau mungkin saja di perusahaan klien dan sebagainya macamnya. Jadi harus ada pemahaman terhadap lingkungan atau suasana atau lokasi ya untuk presentasi bisnis, yang mana tentunya ini akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantunya ya, alat bantu presentasi sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Nah, itu tadi empat persiapan dalam presentasi. Kemudian selanjutnya adalah bicara soal alat bantu presentasi. Sebenarnya alat bantu presentasi ini sangat banyak sekali, ya, yang sering kita gunakan, atau misalnya bahkan di kampus kita sendiri pun ketika misalnya mahasiswa melakukan presentasi ya, sudah banyak sekali terdapat alat bantu yang bisa difungsikan. Misalnya contohnya adalah whiteboard ya, spidol. Ketika misalnya dia mau presentasi tapi dia mau menuliskan beberapa poin-poin penting atau tertentu, dia pasti membutuhkan whiteboard dan spidol. Kemudian LCD proyektor, laptop gitu ya, kemudian slide-nya, VCR dan sebagainya macamnya. Nah, ini beberapa alat bantu presentasi bisnis. Tentunya juga selain punya kekuatan masing-masing di alat bantu ini, alat bantu ini juga punya kelemahan ya. Alat bantu ini juga punya kelemahan. Misalnya seperti papan tulis ya, papan tulis atau whiteboard. Kelemahannya misalnya tulisan tangan si pembicara bisa saja tidak terbaca gitu ya, atau sulit dibaca gitu ya. Kemudian ketika si pembicara menulis di papan tulis putih whiteboard, si pembicara menutupi sehingga akhirnya peserta tidak kelihatan gitu ya. Jadi masing-masing alat bantu ini pasti punya plus minusnya. Terus contoh lain misalnya seperti slide ya, slide atau VCR. VCR ini seperti misalnya video cassette recorder. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan sebuah rekaman gitu ya, jadi bisa terdengar oleh satu ruangan dan sebagainya macamnya. LCD ini paling umum ya, LCD proyektor paling umum dan biasanya selalu ada ketika misalnya kita mau presentasi. Nah, itu dia beberapa alat bantu presentasi bisnis yang sering kita gunakan ya dalam kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya kita bicara soal analisis bahasa tubuh. Nah, gerakan-gerakan yang sering dilakukan oleh pembicara dalam melakukan presentasi, contohnya misalnya kayak ekspresi wajah, senyuman, ya, kontak mata, gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan kepala, dan bahkan cara berdiri, itu sering sekali bisa kita lihat secara pandangan kita sendiri gitu ya, melalui pandangan kita sendiri, bagaimana si pembicara melakukan gerak-gerik bahasa tubuh gitu ya, mulai dari gerakan kepala ya, cara berdirinya saja mungkin dia berdirinya hanya pada satu titik misalnya, hanya di depan saja, tidak mau mendekati audiens misalnya. Nah, bisa kita lihat bahwasanya di situ si pembicara memberikan batasan atau segala macam gitu ya. Jadi memang penting sekali juga menganalisis bahasa tubuh dari pembicara. Ya, kontak mata misalnya, si pembicara mau melakukan kontak mata dengan audiensnya, artinya apa? Si pembicara mau merasa dekat gitu ya dengan si audiens, sehingga audiens tidak malu-malu untuk bertanya gitu ya. Kemudian ekspresi wajah ya, ketika misalnya pembicara memperlihatkan ekspresi wajah sedih, tegang, atau misalnya kecewa dan lain-lain, bisa kita lihat secara langsung ya yang dilakukan oleh si pembicara tersebut gitu. Itu bicara soal analisis bahasa tubuh. Kemudian selanjutnya bicara soal percaya diri. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan presentasi bisnis adalah adanya faktor percaya diri yang kuat dari si pembicara. Ya, pembicara yang tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat akan berdampak pada penyampaian presentasi yang asal-asalan sehingga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Artinya apa? Kita kalau jadi pembicara saat presentasi bisnis harus percaya diri, ya, harus menguasai topik dan segala macamnya. Nah, terkadang ada beberapa
hal-hal yang sering dilakukan oleh si pembicara gitu ya, atau ekspresi-ekspresi atau gerakan tubuh yang sering dilakukan oleh si pembicara ketika dia tidak percaya diri misalnya, ya kan? Nah, bagaimana cara misalnya menanggulanginya, mengendalikannya gitu ya kan? Nah, contoh nih misalnya, kalau misal si pembicara kelihatan gemetar gitu ya kan, jadi kayak saya tangan dan lutut bergemetaran ya, uh, atau segala macamnya gitu. Nah, mengendalikan proses ini itu jangan jangan ketika misalnya kita lagi bicara tapi dia kayak mencengkram mimbar tuh kayak meja ya, jadi atau bahkan memasukkan tangan ke dalam saku gitu dan segala macam itu tidak boleh dilakukannya ketika dia merasa gemetaran, nervous lah bahasanya ya. Nah, artinya apa? Gunakan energi ke arah lebih positif dengan misalnya menyapa audiens. Jadi kayak kita mengalihkan gitu ya, mengalihkan diri kita yang mungkin tidak percaya diri, kita gemetaran, nervous nih ngadepin orang-orang misalnya ya kan. Nah, artinya apa? Caranya adalah uh, menyapa audiens ya. Jadi kayak biarin aja gerakan-gerakan gemetar kita itu uh, hilang dengan sendirinya gitu ya. Tapi cara menanggulanginya adalah coba sapa audiens gitu ya. Misalnya nih, contoh dia mulutnya kering gitu ya kan. Ngomong aja misalnya presentasi kan, kalau presentasi kan kita ngomong terus ya si pembicara gitu kan. Nah, mengalihkannya gimana? Coba ambil segelas air. Nah, itu gunanya kalau kita presentasi itu paling nggak di meja kita tuh udah harus ada kayak segelas air gitu ya kan. Nah, supaya apa? Menanggulangi hal tersebut. Mulut kering, tiba-tiba tersedak misalnya gitu ya kan, atau tenggorokan tersumbat dan lain-lain gitu. Jadi, karena kan pasti hal-hal tersebut akan memecahkan konsentrasi kita. Nah, tapi dengan misalnya disediakan air di sebuah meja di dekat dia presentasi, ya, dia ngambil take a break, ngambil minum, kemudian melakukan duduk mungkin ya, duduk atau minum sebentar, gitu ya, dengan izin misalnya kan, kemudian setelah minum reda dan segala macamnya akhirnya bisa berbicara kembali. Nah, itu kan sebuah pengalihan sebenarnya ya, yang tadinya membuat kita nervous ya, tidak percaya diri, akhirnya kita bisa mengendalikan presentasi bisnis dengan baik. Nah, itu tadi beberapa hal-hal mengenai percaya diri. Terakhir, bicara soal berlatih presentasi bisnis. Jadi semua orang ya, kalian juga para mahasiswa bisa sebenarnya berlatih presentasi bisnis. Jadi agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, identifikasi audiens ya. Sebelumnya kan pasti kita sudah tahu audiens kita siapa. Ya kan, ketika kita presentasi, audiens kita siapa, kita harus pahami dulu. Kemudian buatlah pokok-pokok pikiran presentasi bisnis. Kemudian tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis dalam sub-sub judul, dan tulislah ke dalam kartu ukuran pos. Jadi kayak kita punya cue card gitu ya, ketika kita presentasi, nggak semua hal yang di dalam slide itu kita baca. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak ada poin-poinnya saja, kemudian kita jelaskan gitu ya. Dari poin-poin itu kita jelaskan. Kalau misalnya kita lupa misalnya apa segala macam, kita boleh pakai cue card. Jadi artinya bisa kita tulis misalnya poin tersebut berkaitan dengan apa gitu ya. Jadi sehingga tidak memecahkan konsentrasi, kita pun juga masih bisa fokus gitu ya dengan apa yang mau kita sampaikan ketika presentasi bisnis. Oke. Baik, itu saja materi mengenai presentasi bisnis. Semoga dengan materi ini bisa diterapkan ataupun bisa membantu mahasiswa sekalian dalam memahami presentasi bisnis, bahkan mungkin bisa dipraktikkan ya ketika nanti presentasi seminar proposal ataupun sidang dan sebagainya macamnya. Baik, pertemuan ini saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran semuanya, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube ini, dan tinggalkan juga komen di komentar untuk absensi dari semua mahasiswa komunikasi bisnis. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.